Wah, di wali kota ini terpecah. Tinggal bayu model kayak koran publikan kok. Maaf yang buruk nih. Apa itu di lele ya? Bulu olahraga belum mangkat itu terpecah. Cirebon, kota Cirebon yang aku kota dipakai. Ya goblok bisa bir. Goblok kali darah di goblok baca terima. Ini harus paham. Nah, kita ya tuh ya berikan rasional. Bagaimana sih? Termasuk Demokrat. Kita juga harus bisa memantau, berbandingkan dengan yang lain. Jangan diam saja. Ketemu bagaimana harus bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang menjadi tugas-tugas kita. Untuk ingat-ingat Pak Yance dari Pak Yusuf Kala Yance ku pelayanan cepat singkatannya. Yance ku pelayanan cepat itu terus. Nah, insya Allah karena saya baru bulan tahun ini bisa silaturahmi, mungkin kita terus tahun depan walaupun kemarin raker kita ketemu. Dan sekarang silaturahmi lagi, nggak apa-apa, sering banyak ketemu, kemudian kita paham tentang visi misi, dan bagaimana paham tentang sifat dan sikap saya. Kalau saya mah orang belak-belakan, aja kayak rokok apa kan? Jarum tak apa? Salahnya apa sih Kak Jody orang belak-belakan aja kok di sampai ditaleni kan? Eksis ya. Pak Joni kan cuma bicara belak-belakan, nggak kena hukuman. Saya juga nggak ngomong belak-belakan, ngomong dermayu, ngomong Cirebon emang ini ngomong apa adanya, terserah. Enak beledang diterima, beli ya beli apa. Jangan basa-basi lah, nggak usah basa-basi. Kalau dengan saya tuh konkret aja, mungkin tuh enak dari ngomong. Oh, demi nusa dan bangsa, demi rakyat kecil, demi apa? Udah ngomong apa? Demi nusa dan bangsa, awak dewek masih melarat. Kadang-kadang begitu pidato. Ini demi rakyat kecil apa? Dok, Bugani dapat uang reses, dikasih dingin. Untuk keluarganya dulu, untuk rakyat belakangan untuk kader mah. Nanti dulu, yang penting keluarga saya dulu selamat. Tadi juga sama. Dapat uang reses, dia beli dulu anak-anaknya apa aja, mau beli dingin, apa yang lain-lain. Ngomong tuh jangan begitu. Ngomong tuh nggak usah dipoles-poles, pegel. Ngomong apa adanya. Kira-kira datang ke sini, Bugani sama Daniel ngasih THR di PL. Itu fakta, komplit. Benar beli? Betul pasti. Sekarang saya bawa karung, dibagi, kemudian THR-nya dari Bugani, dari Daniel, dan sirupnya sama biskuit dari Pak Derajat. Ini instruksi. Kalau kemudian tidak dilaksanakan, laporkan. Ya? Terima kasih. Korun Baris, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokoh senior kita, kader Golkar lama, yaitu Bung Dr. Andes Haji Suwardi Karyono MMMPD. Kepada beliau kami mohon kesediaannya untuk Hadirin yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya pada hari ini, malam ini di bulan suci Ramadan yang ke-21 kita. Sekian kader, sekian PR itu tandanya bukan hanya ngomong dan begitu ya. Dan itu himbauan ini untuk semuanya, terutama sebagai pendatang baru ke Bali yang ada di Golkar, sangat bergembira saya dan layak pantas kalau beliau ini menjadi gubernur Jawa Barat. Dan kalau tidak diterima, tidak lulus jadi gubernur Jawa Barat, gubernur Cirebon itu nanti akan jadi. Iya, karena beliau pencetus loh. Pasti itu harus. Jadi jangan terlalu ngojol lah jadi gubernur Jawa Barat, kita tinggalkan provinsi Jawa Barat jadi provinsi Cirebon. Iya, beliau yang tahu PAD yang masuk ke
ke Jawa Barat itu 56%, bahkan 48 Pak Yace. Ya kan begitu kan, dibohong baik orang ke Jawa Barat kan seperti itu. Nah hari ini kita kumpul untuk berbicara dari hati ke hati. Kita ada katanya jawab dan dialog secara dialogis dengan kita, dengan para kader, khususnya adalah kader-kader sebagai ujung tombak, dan pasti kalian semuanya menjadi ujung tombak nanti di lapangan. Seperti itu. Oleh karena demikian, apa yang harus dicurhatkan pada hari ini silakan. Dari mulai pengurus DPD sampai kepada para kader, sampai juga kepada komisaris, kecamatan dan PL, silakan untuk menyampaikan apa yang ada di dalam benak kita. Sehubungan kita tadi dikatakan mengalami sebuah keprihatinan, tidak ada di tempat dalam kondisi seperti apa yang kita tahu. Tapi walaupun bagaimana kita tetap sebagai kader, tidak kader, sebagai kader harus tetap tabah. Dan tadi penyampaiannya sungguh simpatik, tetap kita lakukan, tetap kita bersimpati. Jangan berbuat anarki. Silakan yang lain. Tapi bagi pengurus DPD Golkar tetap tunjukkan yang terbaik. Dan sebagai partai yang katakanlah dewasa, bukan gede pada sangu, tapi dewasa itu bijaksana dalam berucap dan bertindak dan berpikir. Yang kita inginkan ada nggak upaya-upaya konkret dari DPD Golkar sebagai induk di Jawa Barat dan di pusat untuk perjuangan penangguhan atau pembebasan kepada beliau secara politis, karena beliau adalah jabatan politis sekaligus juga jabatan publik. Kalau publik tadi berbicara begitu, keinginan itu dan ini silakan aja, yang penting tidak politiknya Golkar ya tetap kan solid kan begitu, dan harus dijaga seperti itu. Tapi yang dipertanyakan sebelum yang lain berbicara tolong dijawab, apakah tidak ada upaya hanya sekedar menutupi atau katakanlah mendingkan hati kita? Akan ada upaya secara politik Provinsi Jawa Barat sebagai tokoh sentral DPD Golkar tingkat satu upaya konkret itu bagaimana itu memberi kepada kita kiat-kiat perjuangan. Kan ini organisasi perjuangan kita ini, partai berjuang kita ini kan, berjuang untuk orang banyak, untuk rakyat, tapi juga kenapa untuk orang yang buatan kita juga tidak diperjuangkan. Itu dulu upaya saya kira, sebelum nanti saya persilakan yang lain. Moderator menanyakan. Masih Pak Suwardi bagi saya. Kemudian ke Kajati juga sama telepon, dan saya besok insya Allah diterima. Tapi saya juga bingung ini karena besok di Sumedang. Apakah saya pagi-pagi nemuin dulu, udah nanti ke Sumedang, nanti kita lihat. Sebab beliau juga belum memberi kepastian jam berapa kita ketemu di Bandung. Dan memang Pak Kajati itu dekat dengan saya karena dulu dia kepala pada Kejaksaan Negeri Indramayu, Pak Yuswa. Tapi kita berdoa aja lah, karena masalahnya saya agak pesimis, karena masalah jaksa itu bukan bicara masalah pertemanan, masalah fulus. Ini yang iya, mafi fulus mampus. Jadi saya juga agak ragu-ragu, tapi insya Allah masih berusaha ikhtiar kita. Dan saya belum mendapatkan jam pasti ketemu beliau, tapi saya sudah hubungi karena ya itulah kondisi yang saya katakan di Republik ini kan. Saya aja juga dari target. Kemarin tadi saya sampaikan saya juga dari target. Nah inilah karena apa? Karena kepentingan lawan politik. Nah kemudian di sini juga Pak Nazil begitu. Yang saya dengar pada hasil juga surveinya sudah baik, tapi cara-cara semacam ini yang harus dipatahkan. Nah ini yang perlu dipahami. Jadi kalau sudah kepentingan politik kita repot untuk menghadapi kondisi yang ada. Tapi tolong keluarga besar Partai Golkar Kota Cirebon banyak berdoa, mudah-mudahan Pak Nasutaryo bisa berhasil dan tidak ada masalah apa-apa. Nah kita tetap ikhtiar untuk melakukan upaya semacam itu. Ya, itu Pak Suwardi, jadi terbakar semangat. Waktu banyak yang bagus sekolah di atas 65, 70, 68. Kok seperti begitu martabat bangsa ini? Kok seperti itu karakter bangsa ini, akhlak manusia, Republik ini, apalagi Golkar ini kan penentu Republik menurut Bang. Terus terang jadi ada, ya walaupun saya terus terang tidak aktif di Golkar sungguh ya. Tetapi ada perasaan hubungan emosional yang kuat ya seperti itu. Jadi sebelum yang lain nanya, emosi duluan saya terus terang, dan saya sangat punya tanggung jawab kepada anak buah yang ada di daerah, khususnya daerah tingkat
Tapi kalau itu permasalahannya, atau bareng-bareng berdoa, kalau perlu istighosah semua kita mudah berdoa untuk keselamatan Pak Radio. Sekarang pun kita mari doakan di bulan puasa ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya, memberikan kekuatan dan memudahkan segala urusan, membebaskan sebelah saja Pak Radio dan para kader Golkar Perjuangan. Al-Fatihah. Alhamdulillah tenang hati saya ngomong sekarang sampai moderator yang menengahi perjalanan daripada diskusi. Untuk itu saya perkenankan kita sepakati karena ini sudah jam 9 lebih jam 9 lebih 25 menit pada jam saya ya. Seperti itu. Kalau begitu bagaimana disepakati 1 termen atau 2 termen per teplet 3 orang? Berapa termen? Sepuasnya. Oh gitu. Ya sudah 1 termen dulu atau langsung aja siapa yang mau bertanya silakan. Maka berdiri deh, dan ini kader muda kelihatannya berdiri dengan suara yang tegas jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi pilkada dan pilgub yang akan datang, langkah apakah yang harus saya dan rekan-rekan lakukan sebagai kader pemula untuk menarik perhatian masyarakat agar mau memilih calon dari Partai Golkar? Iya dan terima kasih. Nama saya Suwarna dari PL Pakalipan. Untuk mengembangkan sayap Golkar, membuat empati untuk masyarakat. Yang kedua, di para kader khususnya Pokar, gimana mau gembar-gembor sejahtera untuk rakyatnya nggak ada. Baru tahap koordinator Pokar, anggota Pokar dan rakyat yang lainnya belum. Ini dari Golkar wong sugih. Ini umat tidak akan berubah. Jadi tolong di samping itu Pak, keluhan dari para kader Golkar. Jadi kalau mengajak simpatisan, ayo itu lanjutannya pepek. Kalau kita masuk Golkar. Nih, Ananda Arif ya. Jadi ketika sekarang kondisinya bagaimana, dulu bagaimana, Anda pelajari dulu atau tanyakan kepada senior seperti Pak Ade atau Pak Suwardi pada zaman Golkar berjaya itu bagaimana kondisi bangsa pada saat itu, dan bagaimana kondisinya seperti sekarang. Nah, terutama masalah-masalah korupsi. Nah, ini yang harus diketahui. Makanya ketika kemudian tadi sudah panjang lebar saya jelaskan, bagaimanapun kita perlu silaturahmi dan jelaskan kondisi yang ada sebenarnya bagaimana. Dan saya ucapkan terima kasih kalau kemudian pemilih pemula mau bergabung dengan kita. Jadi memang mungkin saja para pemilih pemula tidak paham tentang masa lalu. Jadi tidak tahu paham dengan kondisi yang dulu, kemudian tahunnya sekarang. Dianggapnya sekarang ini paling hebat. Padahal yang kita mengalami masa lalu itu yang paling nikmat pada saat itu. Nah ini, jadi paham ya, Alif ya. Pak Suwarna, kalau bicara Anda sebagai pengurus Partai Golkar, di mana partai yang lain ada gaji? Saya ingin tanya, ada nggak partai lain memberikan honor? Saya kembalikan dulu. Bukan honor Pak, kira-kira Pak. Bukan, ini kan bicara saja masalah kesejahteraan, masalah dana. Iya kan? Dari bagaimana kemudian kita mengakses, kemudian bicara masalah atribut. Kalau bicara partai nggak ada bicara honor. Kalau kemudian bicara masalah kesejahteraan itu adalah tadi saya sampaikan jelas
Kalau pengen itu diperhatikan, maka kita harus punya wali kota. Kan jelas, ulang ngomong aku. Kalau pengen mendapat perhatian seperti Indramayu, harus punya wali kota, harus punya gubernur, harus punya presiden. Itu kan. Dari mana kita dapat dananya? Jadi kalau kemudian saya memberikan perhatian itu karena pribadi saya jelas, saya tadi minta dari pribadi, kekayaan saya, tidak saya minta dari Partai Golkar, nggak ada. Dari mana partainya? Kalau kemudian saya sekarang ngaji saru segala macam itu karena saya mantan bupati 10 tahun. Sekarang nyonya jadi bupati. Itu pun karena perintah partai. Perintah partai karena survei dari DPP. 3 kali survei DPP karena jumlah nomor 2 tahun 2009, harus paham, jumlah nomor 2 tahun 2009 itu berdasarkan nominasi, bukan berdasarkan apa-apa. Jadi yang terbesar pada saat kemarin itu ternyata 62% Ibu Hajah Ana Sopana dengan Supendi direkomendasi oleh DPP, bukan kehendak saya. Jadilah kemudian maju, 6 paket calon, menang sendiri 62%. Itu faktanya. Nah, jika kalau kemudian DPD kader Partai Golkar di Indramayu mendapatkan perhatian dari bupati, karena memang punya bupati. Ini yang harus dipahami. Nggak ada, Pak. Tapi bagaimana kemudian bicara dolar Golkar dugi dari sampah? Nggak bisa itu jadikan alasan. Sampai kalau ngomong jangan kemudian asal jeplak baik, jeplak kalau kemudian bukti nggak apa-apa. Ini nggak bisa, makanya harus kuat berjuang dulu. Keikhlasan turun ikhlas tidak ada tanpa pengorbanan. Nggak mungkin kita berkorban kemudian. Nah makanya harus tahu nggak ada siapapun segini, termasuk di negara Papua, PE, PRMD, Mata Honor. Dan kita sudah harus ikhlas ketika bicara sebagai kader partai. Wong saya kader Golkar, mau Pak, biar Halilintar menggegar, tidak akan gentar, tetap saya pilih Golkar. Itu harusnya. Mau udah melelah, mau kayak garing, di TV segitu, wah lendeng ini. Boro-boro kapan bisa ngomong nih layak buat warga, mau bebek-bebek ngeluh. Jangan ngeluh. Langkah sampean itu sudah diperhitungkan oleh Allah. Si mau ikhlas berjuang dan karena ngeluh tidak jadi agar boleh jadi DPR. Boro-boro jadi anggota dewan. Tadi sudah jelas saya katakan, saya ini tanpa pamrih berjuang. Termasuk kesini apa sih yang saya harapkan dari sini? Tapi silaturahmi itu beda, nilai silaturahmi itu yang harus diperhatikan, harus dipahami oleh kita semuanya. Awas itu tuh jangan penyewot, supaya penyewot beli. Mau kencang. Silaturahmi itu penting. Ketika kita melangkah kemanapun dengan tujuan ikhlas dan baik, insya Allah Allah akan meridhoi, akan memberikan jalan yang terbaik dan memberikan imbalan kepada kita. Akan memberikan imbalan. Sampai dari PL, apa yang Anda lakukan sebelumnya, kemudian Anda dari PL. Apa yang Anda lakukan hari ini, maka akan Anda nikmati pada saatnya nanti. So, perhatikan. Saya tidak akan pernah ngeluh. Kalau saya bicara apa adanya, saya tidak pernah ngeluh. Resiko jadi ketua DPD Golkar Provinsi Jawa Barat harus berkeliling ke Jawa Barat. Apa kemudian dapat uang dari partai? Untuk partai politik itu bukan lahan mencari uang. Partai politik bakal sampai ada pengen oleh usaha, malihnya dari pemborong. Jangan dari kader partai, sebab usaha harus. Makanya gimana ya, silakan berhenti karena dari partai nggak ada yang gituan. Harus paham ini. Pemilih pemula semuanya kader partai harus paham, nggak ada itu dari mana. Nah bilang sudah sejahtera. Ini kan saya hanya sekedar menghimbau kepada Bu Gani, kepada Bung Dani, payah daerah. Itu saja. Nggak akan bisa Pak dipaksakan.
seperti saya. Maaf Pak, kita pengangguran begini. Iya, saya banyak kerjanya pada saat itu jadi wartawan, terakhir sudah dikondisikan oleh Bupati Adang dan bikin perusahaan, Bupati OP bikin perusahaan, dikasih supaya jangan keras baik, akhirnya dibikinkan perusahaan, jadi pemborong, jadi pai proyek, jadi ketua KPNC, jadi ketua Kadin, jadi ketua HIPMI, kenali bari pade pun juga lagi ketua HIPMI. Akhirnya beli duit, nyalakan bupati, hari sampai ada beli bisa-bisa pokoknya lantar ngomong PL, baik, ngeluh baik, dia di PL terus, dibuka-buka, boro-boro di PK, boro-boro di anggota dewan. Jadi jangan begitu. Coba setiap kader sudah harus punya sikap. Nah, jadi tidak bisa kemudian kita berpikir. Tadi saya jelaskan, kalau ada pengen mendapat perhatian PR, ya silakan berjuang supaya wali kotanya wong dewek, wong Golkar, gubernurnya wong dewek, nanti diperhatikan dari suara kah? Bahkan kita dari gubernur terundang suara nih. Asal di Pekalipane menang, di Pekalipane belakang pak, ngomong baik kan, kalah, dia percuma. Jadi ini yang harus paham, Pak. Ya. Kemudian Pak Saktono, bagaimana sikap kita? Pak, kalau saya sebagai pimpinan, saya sedih dengan kondisi semacam ini. Tapi partai kita ini sudah dewasa, tadi disampaikan oleh Pak Suwardi. Tolong yang dewasa, jangan anarkis, yang elegan. Kalau perlu datang ke Pak Kajari, bagaimana? Sebab memang cara-cara semacam itu bisa harus dilakukan, tapi jangan kemudian kita merusak. Itu tidak akan menguntungkan, akhirnya nanti masuk ke masalah ranah hukum. Bumerang untuk kitanya, masuk ranah hukum, kunci lagi digoleti. Coba gimana coba? Bupatinya menggerakkan karyawannya, bawa babu runcing segala macam, tetap dikerekak. Iya. Nah, saya waktu diperiksa Kejagung, gampang ancamannya, kirim surat ke polisi, kepala desa, asosiasi kepala desa, seluruh Indramayu aksi, kirim surat akan mengirimkan rakyatnya satu desa 100 kali 317 desa, selung pulusi jem, polisi bisa meringat. PGRI kirim surat, kami pada tanggal sekian, pada saat saya diperiksa oleh Kejagung, PGRI akan mengirim mogok belajar, mogok ngajar, akan demo 16.000 guru turun ke jalan. Kemudian RT/RW 7.700 RT/RW akan mogok nutup Pantura. Yang Jaksa Agung bener. Waduh, polisi Kapolres, laporan Kapolda, laporan Kapolri, Kapolri telepon ke jauh, tolong jangan diucurakan, bakal bahaya. Jadi percuma kalau kemudian demo ke anunya, kalau memang berani tutup itu Pantura. Siap. Aja ngomong siap-siap itu. Wah, tukang ngomong duitnya dari mana yo? Orang gablek duit mana? Kalau berani tutup jalan, waduh modeng buat Pertamina turun jalan lagi. Oh betul mah. Dia aja kalau tidak mau jalan tutup, Pertamina tutup, 8 titik harus tutup. Bayangkan kepala desa semuanya begitu, ngamuk semuanya. Dikeluarkan, bapak pulang pak. Mau jam berapa bawa pulang? Tuh, balik. Cherry kok mau ditantang. Enggak. Sampai sekarang udah. Kemudian yang sekretaris saya, wakil sekretaris saya bebas
kan 11 bulan ditahan. Bebas hakimnya. Udah. Beres. Amal perbuatan. Gua kembali kepada amal perbuatan. Tuh. Kok amal perbuatan yang baik dari PL, warna-warna. Maka amal perbuatan baik pada di PK, paling paling dari anggota dewan. Kayak Bu Lili, kayak Pak Derajat. Pengen jadi anggota dewan. Pengen jadi iklan kerja. Aduh, honor. Ngomong kaos tipis, untuk gak dipayu kalau tipis, kalau beli payu juga kaos pisan. Cirebon, tiga nama berenang bentar orang Cirebon para kader semangat berjuang untuk menghasilkan wali kota yang dari Golkar, ya kan? Betul, kamu. Wading ini siapa yang anu nih? Tuh, kondang. Tepuk tangan. Bikin jas, PL. Papisan, Wade ditampi, nuhun. Mungkin sing rezekina, mungkin ditampi, ada umurna gitu, nyanggakeun, mungkin dihampura dosana, bagi batin. Anu masihan seueur pasti dihampura anu ke surga. Kamu teu masihan teu tanggung jawab. Amin. Jangan dapat lambi. Jas, Pak. Jas. Jas. Wah, kau boleh tuan. Lambi, Pak, belum bikin lambi. Para kader Golkar, para pengurus, baru saja kita mengadakan dialog yang cukup segar, menggebu-gebu sekaligus walaupun nyentil kadang-kadang, tapi benar-benar inilah pengabdian kita terhadap partai. Tidak untuk mencari kekayaan, minta maaf pengabdian. Kekayaan serahkan aja kepada Allah. Siapanya anak yang juga Pak jadi gubernur, dulu siapanya anak jadi kota Madu. Tapi karena ikhlas, nilai ikhlas luar biasa. Nah, kita kembalikan kepada keikhlasan, insya Allah Allah memberi rezeki yang kita inginkan. Tidak diduga itu jadi jaket yang hanya dari kaos tipis tuh. Alhamdulillah wa syukru. Sekian, terima kasih Pak Yonce, mohon maaf karena sudah sangat dekat dengan Bapak, saya kadang-kadang rada dusun sompral ya. Punten, sahabat mungkin cukup umur di barang ngampurana, lahir dan batin, begitu kedua iman Allah. Amin. Langsung Allah. Wafatul Qorim bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati dan muliakan, makin melihatlah acara diskusi dan tanya jawab tadi yang langsung dijawab oleh orang tua kita, yaitu Bapak Yansir. Mohon kesediaan. Yang pertama, Saudara Rudi Alamsyah, Ketua PK Kecamatan Kejaksan, untuk maju ke depan. Nilainya Pak, ya, tali kasih, silaturahmi kita yang dia banyak. Kemana? Jangan. Kenapa nih? Pakai bagus. Malah lu dia wakil lu dia. Jaksa aku bilang kelurahan, Pak Kelurahan. Berapa pemilih? 36.000. Berapa kira-kira 36 bisa diraih Golkar? Kemarin kita 8.380. 36.8. Kira-kira bakat 36 harus 15 bisa beli? Ya. 50%. Ada siap-siap tak dokter. Agak deleng nilai tangan. Wah, bakal mau pasar apa kau lihat? Di payade tinggalkan. Ya, sampean PLD. Gambiran. Rokoknya campur dah. Kira Gambiran. 17 RW berapa ribu pemilih? 1.200. 12.000. 12.000.
Bagi dikit pira oli ya. 1727. Golkar. Ya, ilahi dari 17.000, 2.000 sekian. Ah, bisa kah? Apa? 8.000. Mana? Oh, THR-nya. Oh, dipait THR. Balik. Syukuran gue, bukan apa kedua ketua Golkar Provinsi Jawa Barat wong bermayu. Oh, susah-susah lumayan. Nah, ini sarungnya di kita. Ini THR di Bugadi. Bugadi dapat Daniel. Cepet ribuan mu. Ya udah lumayan. Lumayan. Ya transport Pak. Udah. Salaman wis dulu mana Pak? Terima kasih Bapak. Selanjutnya kecuali uangnya Bapak. Kadeda dan ini tadi simbolis. Kami hormati, kami menjadi kepada itu doa untuk kesehatan Bapak Sunario HW, SIP, MM dan keluarga. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, khusus ditujukan untuk kesehatan Bapak Sunario HW beserta keluarganya, supaya diberi kesabaran dan ketabahan, dan juga untuk kebesaran Partai Golkar Kota Cirebon. Kita mulai dengan umur kita al-hadiyannya wa kulin yatin solihah al-fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qaribna duhrina wa maulana Muhammad. Amin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ala darajat wa tubalikuna Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan ilmu hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu semoga kepada Bapak Sunario HW dan keluarganya, agar Pak Sunario dan keluarga diberi kesabaran, ketabahan dalam rangka menghadapi ujian hidup ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan lahir dan batin, terutama kepada kader-kader golongan karya Partai Golongan Karya Kota Cirebon, agar mereka tetap eksis dan tetap memperjuangkan kemenangan atau kebesaran Partai Golkar Kota Cirebon. Ya Allah, ya Tuhan kami sudah banyak pengalaman pada waktu-waktu yang sudah lewat. Oleh karena ya Allah, kami mohon supaya diberkahi perjuangan kami ini, dan nanti pada pemilu yang akan datang semoga keinginan kami diberkahi dan diridhoi, sehingga apa yang sudah ditargetkan bisa tercapai. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami yakin bahwa perjuangan Golkar adalah perjuangan bangsa Indonesia dalam rangka juga meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, dan juga kader Golkar tetap eksis sampai sekarang pun memperjuangkan falsafah negara Indonesia Pancasila. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, kami juga menyadari mungkin kami banyak dosa dan maksiat noda. Oleh karena itu pada malam yang penuh magfirah bulan suci Ramadan ini, dan ampunilah segala sesuatu yang bersifat kurang
bertepatan dengan ajaran-ajaran-Mu ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir. Subhana rabbika. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dari Jas. Dan pengumuman kepala jadi pada ketua saya dimohon untuk jangan pulang dulu, segera menghubungi Ibu Ade. Sekali lagi pengumuman untuk DPD Partai Golkar Kota Cirebon di ruangan DPD di ruang saudara. Ayo Pak, maju terus Pak. Terus maju terus.
Silakan Bapak Ibu yang boleh datang ke depan. Ya, ke depan masih. Dari warga masyarakat yang masih berada di luar atau di tempat parkir di jalan, untuk dapat saking desa Pasekan, Budi, Pasekan menjadikan besar. Oh, hari yang berbahagia ini kembali dapat berkumpul pada akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, syukur alhamdulillah pada sore hari ini berkenan yang terhormat Bupati Indramayu bersama-sama dengan para pejabat dengan pemerintahan Sindan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, disilakan. Dan kami, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya kita masih selalu diberikan berbagai kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat iman dan Islam, sehingga dapat memenuhi undangan kami dan hadir di halaman Masjid Baitur Rahman, Desa Karanganyar, Kecamatan Pasekan. Salawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi Agung kita, junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya sampai akhir zaman. Di depan Ibu kurang lebih yang
tertulis 900 undangan ditambah masyarakat sekitarnya, Bu. Pada hari yang ke-22 di bulan suci Ramadan ini, alhamdulillah kita semua masih dapat diberikan kenikmatan, masih diberikan kekuatan sehat, kekuatan iman dan Islam, sehingga masih dapat melaksanakan ibadah puasa. Pati yang di tengah kesibukannya masih dapat menyempatkan waktu untuk bertatap muka, bersilaturahmi, sekaligus berbuka puasa bersama dan bersalat tarawih di Masjid Baitur Rahman ini. Hal ini merupakan kebanggaan kita semua, karena dengan silaturahmi ini masyarakat Punten sangat merindukan ibu untuk bisa berhadapan, bertemu, karena ibarat anak ditemui oleh orang tuanya. Padahal setiap kami melakukan kegiatan-kegiatan pertemuan ataupun event-event tertentu dan juga CKR, kita sampaikan, Bu, salam dari Ibu buat Bapak dan Ibu semua. Ibu Bupati yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan ini pertama-tama saya menyampaikan selamat datang kepada Ibu Bupati beserta rombongan dan juga kepada seluruh yang hadir di dalam halaman Masjid Baitur Rahman ini. Pada kesempatan pertemuan masyarakat yang kita temui pada kesempatan-kesempatan, baik itu pengajian, pertemuan sosial, ataupun pertemuan kegiatan-kegiatan di dalam rangka sambung rasa ataupun silaturahmi di wilayah Kecamatan Pesakan, kami selalu menyampaikan bahwa Bapak Dr. Haji Irianto Mahfud Siddiq Safidin, mantan Bupati Indramayu dan sekarang menjadi Ketua DPD Golkar Jawa Barat, insya Allah akan mencalonkan sebagai Gubernur Jawa Barat di tahun 2013. Pada kesempatan itu pula kami mencoba menanyakan, masih kelingan lebar Pak Yanse. Alhamdulillah, Bu, kabeh kelingan kabeh, Bu. Dan saya tanyakan lagi, Bapak Yanse mau mencalonkan gubernur, Bapak Ibu apakah siap mendukung? Saya tanyakan. Alhamdulillah. Tuh, Bu, suara masyarakat, baik masyarakat Pasekan, masyarakat Sindang, bersatu siap mengusung, mendukung, sekaligus, Bu, mensukseskan Bapak untuk menjadi gubernur di tahun 2013. Tepuk tangan semua. Untuk itu, yang terhormat Ibu Bupati, mohon menyampaikan kepada Bapak Haji Irianto Mahfud Siddiq Safidin agar berkenan terus, jangan mundur, terus mencalonkan gubernur, karena masyarakat siap di belakangnya mendukung dan mensukseskan untuk terpilihnya sebagai gubernur. Tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Itulah, Bu, artinya bukan segelintir orang, Bu, hampir semua masyarakat di Pasekan siap mendukung dan mensukseskan. Barangkali itu saja, dan kami sampaikan mohon maaf, Bu, kepada semua pihak, karena barangkali di lingkungan ataupun di Masjid Baitur Rahman ini masih ada kekurangan baik sarana maupun prasarananya,
tapi mudah-mudahan tidak mengurangi arti untuk terlaksananya silaturahmi dan juga untuk terlaksananya tarawih bersama. Untuk itu kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, khusus kepada Ibu Bupati beserta rombongan dan juga kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, juga kepada para sesepuh. Bantuan untuk minta 100.000 rupiah dan musola Baitul yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama bahwa visi Kabupaten Indramayu adalah religius, maju, mandiri, dan sejahtera. Visi pertama adalah religius, di mana saat ini pemerintah kabupaten sangat menyadari bahwa membangun masyarakat pada hakikatnya adalah membangun individu-individu. Di PTT Legowo 2 hasilnya 8,6 ton rata-rata per hektar. Ini semata-mata anugerah dari Allah. Kita tidak bisa merencanakan apapun sebenarnya. Kenapa? Karena sebulan sebelumnya kita sudah diingatkan akan ada kemarau panjang dan terancam gagal panen. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan di akhir bulan Juli. Di akhir bulan Juli 1 minggu turun hujan, sehingga gilir air bisa sampai kepada sawah-sawah ini. Sekali lagi berkat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk itu kami berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar program-program yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Indramayu mendapat ridhonya, sehingga Ibu menjalankan pembangunan ini penuh kemudahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tadi telah disampaikan oleh Pak Camat bahwa Pak Bupati mencalonkan gubernur. Sesungguhnya tidak mencalonkan, tetapi Pak Bupati diminta oleh berbagai kader, oleh kader Golkar utamanya dari seluruh kabupaten, bukan hanya di Indramayu. Di Indramayu wis pokok Indramayu. Naif ketika orang Indramayu tidak mendukung orang Indramayu menjadi gubernur. Sebab bagaimanapun adalah ada ikatan emosional. Mohon maaf,